Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua jemaat-jemaat yang beribadah bersama-sama melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kamu berada pada hari ini yang sedang bersama-sama pada hari ini, semoga kita masih dapat merasakan kasih dan sukacita yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga pada hari ini dapat menguatkan kita dan dapat terus memberikan ketenangan menyertai kita. Mari kita persiapkan hati kita melalui doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang telah kami kenali anakmu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau telah tunjukkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama melalui alternatif yang ada. Dan kami percaya pelayanan pada hari ini tidak sia-sia dan dapat memberkati setiap jiwa yang bersama-sama pada hari ini. Oleh itu kami mohon pimpinan daripada Tuhan, kami mohon penyertaan daripada Tuhan, supaya Tuhan menyertai ibadah pada hari ini, pada permulaan, pertengahan, sampai selesai. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang dengan bersama-sama mengangkatkan lagu ini, menyanyi haleluya, karena Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhanlah sumber sukacita dan damai bagi kita. Menyanyi haleluya. Kita katakan Bapa.
Pimpin kami Tuhan, supaya kami terus berusaha untuk menolong Kau sebaik mungkin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hasrat dan keinginan hati kami. Mohon Tuhan menolong kami. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita berdoa bagi doa pengakuan. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami, dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sadar kami senantiasa mengikuti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi, dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surga. Kami juga sangat menyadari Tuhan bahwa kami senantiasa kurang beriman dan kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama kami manusia, dan tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar petikan ayat Alkitab yang diambil daripada Efesus pasal yang ketiga ayat 16 hingga 19. Begini bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kehidupan. Mari kita sambut pembacaan tadi dengan lagu Mampirlah dengan doa. Kita angkatkan lagu ini sebagai sifat doa kita yang kita mau sampaikan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan di hadapan rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus, Tuhan, dengar doaku.
hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam dunia ini, perjalanan kita di dalam dunia ini dan kehidupan ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kita tidak dapat melihat apa yang akan berlaku di masa depan karena keterbatasan pengetahuan kita. Dan ada rancangan Tuhan yang kita tidak fahami. Bahkan sewaktu kita menjalani kehidupan ini banyak rungutan yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Tapi tahukah kamu sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, bahwa meskipun banyak hal yang kita tidak fahami mengenai rancangan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah daripada kesetiaannya dan kasih-Nya terhadap kamu. Oleh itu mari sama-sama kita renungkan hal ini dan kita responi melalui lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Sedang semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku ada yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Kau ada untukku. Ku sedang tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat
tetap memandang padamu. Meskipun banyak hal yang kami tidak ketahui mengenai rancangan-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya indah pada waktunya. Amin. Allah surgawi senantiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita, walau dimanapun kita berada pada ketika ini, mengistiharaan iman kita dengan yakin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita melalui lagu ini, Tuhan Tasawat. Semoga dengan lagu ini dapat memperkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuhan Tasawat. Sitoguvangnu, oh Tuhan to sundu, rumikot okoy, mongowit ginavo, Tuhanku Ikau, Tuhan ikeso, hati indah mudahan. Iningo di dong dosa di mungkolu, Ikau no Tuhan tak sabar, pinembulai kopo sizan, Ikau no Tuhan tak sabar, sampai si pendang mozo bozo. Sekali lagi kita angkatkan lagu ini, Tuhan Tasawat. Sitoguvangnu, oh Tuhan to sundur, rumikot okoy, mongowit ginavo, Tuhanku Ikau, Tuhan ikeso, kaharati indah mudahan. Iningo idoloza di mungkolu, Ikau no Tuhan tak sabar, pinembulai kopo sizan, Ikau no Tuhan tak sabar, sampai si pendai mozo bozo, sampai si pendai mozo bozo, sampai si pendai mozo bozo. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang masih setia di dalam ibadah melalui platform online kita pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kita masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera
yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita masih meneruskan pembelajaran kita dengan tema bulanan, yaitu membangun. Dan secara spesifik hari ini kita akan melihat satu tema ataupun subtema yang lain, yaitu bangunkan dirimu di atas dasar iman. Ini adalah tema kita pada hari ini, dan teks pada hari ini diambil daripada surat Kolosi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-15. Seperti biasa saya akan bacakan kepada kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kolosi 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri daripada penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian pembacaan teks pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang telah kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus dan juga Roh Kudus, pada hari ini kami sangat mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang menyertai kami dalam pembelajaran hari ini, supaya apa yang kami pelajari tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi dapat mengubah hidup kami menjadi matang dan sempurna di dalam Kristus. Kami tahu Tuhan, kami memerlukan pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Oleh itu kami mau menyerahkan pendengaran dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu lalu kita telah belajar secara sederhana bahwa dasar iman kita yang teguh ialah Kristus. Dan jika bukan Kristus adalah dasar iman kita yang kukuh, segala yang kita percayai dalam pengakuan iman kita adalah sia-sia. Nah, apakah pengakuan iman kita? Segala yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli yang kita sering lafazkan setiap ibadah pada hari Minggu, itu adalah pengakuan iman kita. Nah, semua yang tertulis dalam pengakuan iman kita adalah benar dan terpercaya karena Yesus telah mati dan Dia telah bangkit daripada kematian sebagai bukti kemenangan ke atas kematian dan juga ke atas dosa. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu, hari ini seperti yang saya katakan tadi, tema kita merupakan kesinambungan daripada apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu hidup dibangun di atas Kristus. Nah, kenapa ada kaitan dengan pelajaran minggu lalu? Karena kita perlu tahu pertama sekali apakah itu dasar iman kita sebelum kita boleh membangun di atas dasar yang betul. Karena setelah kita tahu apakah dasar iman kita, maka dengan mudahlah kita akan membangun di atas dasar yang telah kita ketahui. Karena tanpa mengetahui apakah dasar kita tidak boleh membangun di atas sesuatu. Tapi memandangkan pada minggu lalu kita telah belajar mengenai apakah dasar kita, siapakah dasar kita, maka kita boleh mulai membangun di atas dasar itu.
Amin. Melihat kembali apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolosi pada hari ini. Ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 merupakan kunci bagi tema kita pada hari ini, yaitu saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Dua ayat inilah yang merupakan kunci pada tema kita pada hari ini. Nah, jika kita memerhatikan dua ayat ini, ada hal yang menarik yang boleh kita temui. Apakah maksud saya? Yang pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolosi bahwa kamu telah menerima Yesus. Dengan mengambil kira apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, kita boleh mengandaikan bahwa penerima surat Kolosi ini adalah kelompok orang-orang yang sudah menerima dan sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Di dalam arti kata lain, penerima surat Rasul Paulus ini adalah mereka yang sudah percaya di dalam Kolosi. Tetapi apa yang menarik dalam ayat ini ialah ketika Paulus mengatakan kamu telah menerima Kristus, dia menggunakan kata kerja yang merujuk kepada seseorang yang menerima sesuatu melalui tradisi. Di dalam arti kata lain, ya memang benar jemaah Kolosi sudah menerima Yesus, tetapi ini karena oleh tradisi mereka secara turun-temurun. Nah, apakah maksud saya menerima Yesus secara tradisi? Saya yakin ramai di kalangan kita yang lahir daripada keluarga Kristen, betul. Kita memeluk kepercayaan kita ini karena inilah kepercayaan yang dipeluk oleh datuk kita ataupun ibu bapak kita. Dan secara tradisi, otomatis kita juga mengikut tradisi kepercayaan datuk nenek kita ataupun ibu bapak kita. Atau secara tidaknya melalui apa yang telah dipercayai oleh datuk nenek kita ataupun ibu bapak kita, kita juga melabel diri kita sebagai Kristen. Karena mereka Kristen, kita mengaku bahwa kita adalah Kristen. Nah, ini juga sama seperti saya. Karena datuk dan nenek saya merupakan orang Kristen dan ibu bapak saya juga merupakan orang Kristen. Oleh itu, saya juga mengikut apa yang telah dipercayai oleh ibu bapak saya dengan menjadi orang Kristen. Namun pada hakikatnya saya juga ketika dahulu tidak mengenal mengenai iman saya. Namun saya menggelar diri saya sebagai orang Kristen. Nah, satu hal yang kita paham mengenai tradisi yang saya sebutkan tadi. Biasanya yang mengikut tradisi ini sekurang-kurangnya ada dua jenis orang. Yang mengikut tradisi tanpa memahami dan juga yang mengikut tradisi karena mereka memahami. Tetapi sebelum itu jangan salah paham apa yang saya katakan di sini. Menjadi Kristen secara tradisi bukanlah sesuatu yang tidak baik. Justru ada perkara yang baik yang disebabkan oleh tradisi ini. Apakah sebab yang baik itu? Karena seseorang didedahkan oleh iman kekristenan melalui tradisi ini. Namun adalah lebih baik jika iman kita bukan hanya sekadar mengikut tradisi, tetapi kita memahami apa yang kita imani. Oleh itu, jika kita meneruskan pembacaan kita dalam ayat yang seterusnya, kita boleh melihat nasihat Paulus kepada orang percaya. Meskipun mereka menerima Yesus secara tradisi, itu bukan sesuatu yang jahat, itu bukan sesuatu yang tidak baik. Tapi Paulus katakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman. Mengenali apa yang kita imani dan bukan hanya sekadar ikut-ikut saja. Itulah yang Paulus katakan di dalam ayat yang seterusnya. Bagaimanakah itu? Yang pertama, Rasul Paulus menasihati mereka untuk tetap hidup di dalam Kristus.
Nah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, ada di kalangan kita yang menjadi Kristen karena ibu bapak kita adalah orang Kristen ataupun datuk nenek kita adalah orang Kristen, betul? Kita tidak boleh mengubah hakikat ini. Karena ini apa yang berlaku pada masa lalu dan ini juga sudah menjadi kebiasaan ataupun tradisi dalam keluarga Kristen kebanyakannya. Dan memang tidak dinafikan bahwa banyak cara macam mana kita menjadi orang Kristen, yaitu salah satunya seperti yang saya katakan tadi melalui keluarga kita. Dan ini adalah reality bagi sesetengah orang dan tidak mungkin berubah lagi. Sekali lagi ingin saya tegaskan di sini bahwa ini tidaklah salah. Tetapi apa yang menyedihkan ialah apabila seseorang meninggalkan apa yang telah mereka terima secara tradisi sebelum mengenali apa yang mereka percayai ataupun imani. Dan memang betul kita tidak boleh mengubah masa lalu kita. Tetapi kini dengan anugerah Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memahami dan mengalami betapa lebarnya dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 17 hinggalah ayat yang ke-19. Dan melalui pengenalan akan Kristus, meskipun kita menerima Yesus melalui tradisi kita masih boleh mengenal Dia dan mengasihi Dia, bahkan setia sampai akhir. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi Yesus dan hidup kita dibangun dalam Kristus, kita terlebih dahulu harus mengenal Dia. Betul? Seperti yang saya katakan tadi di dalam surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19, ada 4 aspek yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini mengenai pengenalan akan Yesus di dalam konteks kasihnya. Dan saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai bagaimana kasih Kristus itu melalui 4 aspek yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita boleh memahami dan mengenali Tuhan kita serta mengasihi dan setia kepada Tuhan kita. Dan setelah itu hidup kita juga akan dibangun di atas dasar yang telah ditetapkan ini. Yang pertama, kita boleh mengenali ukuran lebar sesuatu objek jika kita ada alat yang betul dan juga pengetahuan yang cukup. Dan itu sama seperti Yesus. Alkitab memberitahu kita betapa lebarnya kasih Yesus sehingga Ia menutupi segala dosa manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan ketika Yesus mati, kita masih berdosa, kita masih bergumul di dalam hidup kita yang penuh dengan keberdosaan. Tetapi Tuhan menghulurkan tangannya, mencapai kita dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sedalam dan semerah apapun dosa kita dalam kehidupan kita pada ketika ini, jika Yesus mengatakan kamu sudah diampuni, maka percayalah bahwa memang kamu sudah diampuni. Jangan pernah meragukan sedikit pun kasih Tuhan ini, karena ketika kita meragui pengampunannya dan penjagaannya, itu tidak lain dan tidak bukan seperti kita membatasi kasih-Nya. Tapi apa yang perlu kita lakukan setelah kita mengenal betapa lebarnya kasih Kristus yang menutupi dosa kita? Kita responi dengan ucapan syukur yang tidak terhingga dan kongsikan berita baik ini kepada semua orang. Nah, hal yang kedua, mengenali betapa panjangnya kasih Kristus. Menurut kamu, betapa panjang kasih Kristus? Secara sederhana, dari kekekalan sampai kekekalan. Dalam arti kata lain dan bahasa yang lebih mudah, Dia mengasihi kita selamanya. Kasih manusia ada batasnya, yaitu sejauh
kita masih hidup, kita boleh menyatakan kasih kita kepada seseorang ataupun sesuatu. Tapi karena Tuhan adalah kekal, Dia mengasihi kita daripada kekekalan sampai pada kekekalan, dalam arti kata lain, selamanya. Begitulah panjang kasih Kristus. Dan bagaimana pula dengan dalamnya kasih Yesus kepada kita? Daripada surga turun ke bumi dan ke tempat yang paling dalam untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita boleh lihat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima hinggalah ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kepada kamu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Daripada Allah menjadi manusia, turun ke tempat yang paling dalam, di dalam dunia orang mati, untuk menyatakan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Begitulah dalamnya kasih Kristus kepada kita. Tidak ada manusia yang boleh menyatakan kasih-Nya sedalam apa yang telah dinyatakan oleh Kristus Yesus kepada kita. Amin. Dan seterusnya, berapa tinggi kasih Yesus kepada kita? Dalam Efesus 2 ayat yang ke-6, Paulus mengatakan, Dia akan membangkitkan kita bersama-sama dan mengangkat kita kepada kerajaan surga. Dalam arti kata lain, daripada dunia ini kepada kerajaan surga. Begitulah besar kasih Kristus. Seperti apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-12 dalam teks kita pada hari ini. Kita dikubur dalam baptisan, dibangkitkan juga dalam kuasa Allah yang membangkitkan orang mati. Jadi demikian 4 aspek bagaimana kita mengenali Yesus. Dengan harapan apabila kita mengetahui 4 hal ini, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang, dan betapa dalamnya kasih Kristus, kita dengan lebih yakin dengan apa yang kita imani, dan bukan sekadar hanya seseorang yang hanya mengikuti tradisi keluarga kita, menjadi orang Kristen karena itu adalah tradisi di dalam keluarga kita, tapi kita memahami kenapa kita mengikuti apa yang telah diturunkan secara turun-temurun kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu, dengan pengenalan akan Kristus, marilah kita terus berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, persoalannya ialah bagaimanakah berakar di dalam Kristus? Berakar dalam Kristus dalam arti kata lain ialah mengenali Yesus melalui pimpinan Roh, yaitu melalui doa kita meminta pimpinan daripada Tuhan supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan selain daripada itu, melalui dedikasi kita di dalam pembelajaran Alkitab yang baik dan benar. Dan kita juga berusaha mengenal pasti setiap kebaikan, setiap belas kasihan dan anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya pernah mengatakan demikian dalam khotbah saya yang lalu-lalu, yaitu jika kamu pernah merasakan kebaikan Tuhan sekali, ingatlah bahwa itu bukanlah kali yang pertama dan bukanlah kali yang terakhir. Karena baik kita sadar ataupun tidak sadar, tangan Tuhan senantiasa bekerja, termasuklah dalam situasi pandemik ini. Seterusnya, menurut Rasul Paulus lagi dalam teks kita, dia menasihati jemaat Kolosi dengan mengatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan jangan mudah ditipu oleh bermacam-macam kesesatan yang ditawarkan oleh pengajar-pengajar kesesatan.
yang tidak lain dan tidak bukan hanya mau memuaskan keinginan mereka saja, namun di hati mereka menyangkal Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Seperti pengajar-pengajar sesat yang ada di Kolose pada ketika itu. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-8. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filosofatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dunia yang tidak menurut Kristus. Nah, di dalam ayat ini perkataan menawan juga boleh diartikan sebagai merompak. Kenapa saya menekankan hal ini? Karena ada message penting yang boleh kita temui hanya dengan melihat melalui perkataan ini. Dan apakah maksud saya? Saya rasa kita semua masih mengingat mengenai perumpamaan Yesus mengenai kerajaan surga adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dan apabila dia menemui mutiara itu, dia menjual semua miliknya dan membeli mutiara itu, yang kita boleh lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 45 hingga 46. Maksud saya ialah kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga pedagang itu sanggup menjual semua miliknya hanya untuk memiliki mutiara itu. Di dalam arti kata lain, orang-orang Kristen yang sudah mengetahui kebenaran, janganlah biarkan kebenaran ini dirompak daripada kamu dengan tipu daya dan muslihat yang akhirnya membawa kita jauh daripada Yesus. Hiduplah dibangun di dalam Kristus. Si jahat memang sudah terkenal dengan penipuan dan tipu daya. Jika kita tidak bersedia, setiap waktu kita pasti akan menjadi mangsa. Dan seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu, si jahat yang saya maksudkan ada di kalangan kita. Mereka ini suka membawa perpecahan, pertelingkahan, penuh dengan tipu daya dan manipulasi, serta kedagingan. Bagaimana mengenal mereka? Daripada buahnya lah kamu mengenal mereka. Adakah mereka pengajar yang benar ataupun pengajar yang sesat? Tetapi bagi kita, bangunlah diri kita dalam pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh semua ini. Dan nasihat terakhir Rasul Paulus dalam pembacaan teks kita pada hari ini ialah, walaupun kita hanya menerima, sekali lagi, Yesus melalui tradisi, bangunlah diri kita ini di atas dasar Kristus. Dan hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur, karena ini adalah kehendak Tuhan. Saya menyadari bahwa di dalam situasi pada waktu ini, dalam saat-saat sukar pada ketika ini, pada dasarnya memang banyak hal yang kita boleh mengeluh. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, disertakan dengan bukti kematiannya di atas kayu salib, adalah satu pengucapan syukur yang tidak seharusnya pudar meskipun pada ketika ini banyak keluhan kita. Namun ketika Yesus memikul dosa kita di atas kayu salib, Dia mengatakan ini, ampunilah mereka karena mereka tidak ketahui apa yang mereka perbuat. Bukan keluhan, bukan cemuhan, bukan menunding jari mempersalahkan, tetapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dari situ Yesus pasti akan datang kembali dan menghapus air mata setiap orang yang setia dan percaya sampai akhirnya. Saudara dan saudari yang kekasih, marilah hidup kita terus dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Janganlah biarkan mutiara yang indah ini dicuri daripada kita, tetapi setia dan percayalah sampai akhir. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami mengetahui kebenaran bahwa Yesus adalah dasar iman kami. Dan meskipun ramai di kalangan kami yang menerima iman kami secara tradisi, janganlah biarkan ini terus menjadi seperti itu. Tapi Tuhan, ubah hati kami, supaya meskipun kami hanya menerima Yesus melalui tradisi kami, jadikan kami setiap orang yang rindu untuk mengenali Engkau dengan lebih lagi, mengetahui Engkau dengan lebih lagi, supaya kami boleh terus hidup dan dibangun di atas dasar ini, yaitu Engkau sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami tahu kami terbatas, kami lemah, kami tidak kuat. Tapi Tuhan, di dalam kelemahan inilah kami percaya bahwa kuasa-Mu menjadi nyata. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ini Tuhan, dan perjalanan kami untuk mengenali Engkau dengan lebih lagi di dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, seperti seorang ayah memimpin anaknya, dengan teliti dan dengan penuh kasih sayang. Dan pada kesempatan pada hari ini juga Tuhan, kami memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk melihat setiap kami, setiap jemaat-jemaat yang berada di mana saja pada ketika ini. Kami mohon anugerah dan perlindungan daripada Tuhan, daripada bahaya. Kami mohon penjagaan Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam berbagai aspek dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat dan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan sebagai gembala kami yang baik, kami pasti akan berada dalam keadaan baik-baik saja. Masih banyak hal yang masih terbuku di dalam hati kami, tapi Tuhan, Engkau melihat apa yang kami perlukan. Engkau melihat pergumulan kami dan beban kami. Dan Engkau mengatakan, kepada siapa yang letih lesu dan beban berat, tapi datang kepada Engkau, mereka akan melihat belas kasihan daripada Engkau. Bukanlah kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang kita telah dengar sebentar tadi. Mari kita sama-sama meresponi pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladang ya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Salam jemaat di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini ada dua pengumuman. Pertama adalah Shalom, saudara kekasih jemaat Al-Mesra. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja meskipun kita di dalam pandemik COVID-19 ini. Saya mendorong untuk semua kekal teguh. Walaupun kita tahu baru-baru ini ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, tapi percayalah Tuhan berserta kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Yang kedua adalah soal persembahan boleh disalurkan di account yang tertera di bawah. Jika Anda ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung kepada saya sendiri sebagai pengurusi Jemaat Al-Mesra dan juga kepada Pastor Welek sebagai gembala. Terima kasih. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang utama. Dengarlah, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, segenap jiwamu, seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini adalah perintah yang paling utama dan tidak ada lagi yang melebihi daripada kedua perintah ini. Mari kita bersama-sama berdoa bagi doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mengucap syukur karena ibadah pada hari ini sudah sampai kepada penghujungnya dan semuanya berjalan dengan baik atas pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kami percaya pelayanan pada hari ini telah menjadi berkat kepada ramai kami yang tidak dapat beribadah secara fisikal di dalam gereja. Dan biarlah apa yang telah kami perolehi melalui ibadah ini tidak sekadar menjadi pengalaman yang baik ataupun pengetahuan bagi kami, tapi biarlah itu memberkati setiap perincian kehidupan kami, menuntun kami untuk mengenali Yesus, mendekati diri kepada Yesus Kristus. Semoga kasih dan damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.